Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita kembali walaupun tidak secara langsung tetapi melalui ibadah online ini. Saya percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan hadirat-Nya di dalam hidup kita. Kita tahu kita perlu firman dari Bapa, penyingkapan firman dari Bapa itu membuka pintu masa depan. Kita perlu firman dari Bapa di sorga, perlu firman yang disingkapkan oleh Bapa di sorga, sehingga pintu masa depan kita itu terbuka lebar, dan kita bisa meraih semua janji-janji, semua rancangan-rancangan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita untuk masa depan kita bisa raih itu. Dan kita tidak pernah bisa kehilangan lagi, karena penyingkapan firman yang berasal dari Bapa itu benar-benar membuka pintu masa depan kita. Lalu kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus, setelah Petrus mendapatkan penyingkapan firman dari Bapa tentang Yesus, pada saat itu Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia akan mendapatkan identitas yang baru dari Simon menjadi Petrus. Dia akan mendapatkan tugas yang baru. Dari dia pencala ikan menjadi pengikut Yesus, lalu kemudian dia akan menjadi kepala gereja. Karena di atas dasar bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, di dasar itulah gereja akan dibangun. Lalu ingat bahwa Petrus juga diberikan kunci kerajaan surga. Nah, apa kunci kerajaan surga ini? Kunci ini adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan akses menuju tempat di mana Bapa di sorga berada. Jadi Bapa di sorga ada dan kita bisa masuk ke dalamnya. Kalau kita memegang kunci, kita memiliki kunci, otomatis kita tidak perlu mengetuk pintu untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Kita tinggal buka saja dan akses untuk kita menemui Bapa di sorga itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi aksesnya terbuka lebar supaya kita bisa berhubungan dengan Bapa. Tetapi yang jadi masalah, seringkali kita tidak bisa mendengar secara langsung Bapa di sorga menyingkapkan firman-Nya. Seringkali kita dituntun oleh Roh Kudus, tapi kita tidak merasakan apakah ini benar-benar tuntunan Roh Kudus, apakah benar-benar ini yang Roh Kudus mau dari kita. Itu sebabnya Bapa di sorga memberikan pola kepada kita supaya mempermudah kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Bapa di sorga mau. Inilah pola yang Tuhan mau supaya kita bisa hidup di dalamnya. Dan saudara harus tahu, untuk hidup di dalam pola ini saudara diberikan hak atau saudara diberikan anugerah. Nah, yang perlu kita ketahui, hak itu tidak pernah berasal dari diri kita sendiri. Yang namanya hak selalu diberikan. Dan pada saat ini, hak waris yang kita miliki itu diberikan oleh Bapa di sorga. Diberikan oleh Tuhan kita. Sehingga kita memiliki hak atau kita memiliki anugerah untuk hidup di dalam semua hak waris itu. Dan pada saat ini kita diberi anugerah untuk hidup di dalam pola. Pola ini adalah pola pembapaan. Kita buka terlebih dahulu dalam kitab Maleakhi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kitab Maleakhi pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi saudara, pola pembapaan ini adalah inisiatif dari Tuhan sendiri.
Pada hari-hari terakhir ini, pada zaman-zaman sekarang ini, Tuhan membangkitkan para bapa rohani untuk bisa merepresentasikan Bapa di sorga itu seperti apa. Jadi seringkali kita tidak mengerti dan kita tidak tahu Bapa di sorga itu seperti apa. Itu sebabnya kita perlu seseorang yang bisa dilihat. Bagaimana cara hidupnya, apa yang dilakukannya. Bagaimana dia mengatasi setiap masalah yang ada. Bagaimana dia meresponi setiap masalah yang ada. Nah, kita perlu pola. Kita perlu seseorang yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sehingga kita tahu jalan-jalan mana yang harus kita ambil. Karena seringkali kalau kita langsung berhubungan dengan Bapa di sorga, Bapa di sorga tidak kelihatan. Kenapa? Karena Allah itu roh, tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan seringkali kita jatuh lagi. Nah, itu sebabnya Bapa di sorga berinisiatif untuk membuat pola. Nah, pola pembapaan inilah yang akan membuat kita bisa masuk ke pintu masa depan kita. Sehingga masa depan kita benar-benar terjamin. Masa depan kita benar-benar terukur. Masa depan kita itu benar-benar masa depan yang gilang gemilang. Bukan masa depan yang kadang-kadang kita bisa melihat, kita bisa excited, kita bisa bergairah. Lalu kemudian sebentar kita bisa merasa kok sepertinya masa depan kita suram. Nah, ini tidak akan terjadi lagi kalau kita semua ada di dalam pola pembapaan. Itu sebabnya pola pembapaan ini adalah hak. Kita hidup di dalam pola ini, kita memiliki hak. Tidak semua orang bisa hidup di dalam pola ini. Saya harus mengatakan seperti itu. Tidak semua orang bisa hidup dalam pola ini karena ini menuntut supaya saudara benar-benar taat. Saudara tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Saudara harus tetap terhubung dengan Bapa di sorga. Bukan hanya dengan Bapa rohani saja, tetapi dengan Bapa di sorga. Saudara harus tetap ada di dalam jalan kebenaran. Tidak boleh melenceng ke kanan atau ke kiri. Itu sebabnya kalau saudara bisa hidup di dalam pola ini, saudara akan diberi kekuatan untuk saudara bisa hidup di dalamnya. Dan saudara akan mengalami masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan itu akan diberikan kepadamu. Bahkan engkau tidak perlu menunggu masa depan sampai nanti-nanti. Karena masa depan itu bisa ditarik ke masa sekarang ini. Karena hidup di dalam pola pembapaan akan membuat Bapa di sorga bertindak. Dan saat ini sorga sudah terbuka atas hidup kita. Sorga terbuka atas kota kita. Sorga terbuka atas bangsa kita. Dan saya percaya kalau sorga sudah terbuka, artinya apa yang Bapa inginkan dari kita itu tidak akan ada halangan lagi. Dan apa yang kita mau lakukan sesuai dengan kehendak Bapa, tidak ada halangan lagi. Karena kita bisa menerima, aksesnya terbuka luas sekarang ini. Terbuka lebar-lebar. Dan saat ini dengan pola yang ada, saya percaya akses kita akan menjadi terbuka lebar, semakin terbuka lebar dan akan ada akselerasi. Dan saya mau mengatakan akselerasi yang sekarang ini adalah akselerasi di dalam akselerasi. Jadi ada percepatan ilahi secara ganda. Akan ada percepatan ilahi di mana kita bisa meraih semua janji-janji dan kita percaya penggenapan firman akan terjadi dalam hidup kita. Penggenapan firman akan terjadi di dalam keluarga kita. Penggenapan firman akan terjadi di dalam kota kita. Penggenapan firman akan terjadi di dalam bangsa kita. Dan tidak bisa tidak. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, firman-Nya harus terjadi. Firman-Nya harus digenapi. Firman-Nya harus dilaksanakan. Tidak bisa tidak. Semua orang, semua makhluk, semua alam, seluruh unsur alam harus mendukung apa yang Tuhan telah firmankan. Karena ini adalah undang-undang di atas segalanya. Undang-undang di atas undang-undang yang ada di muka bumi ini. Hukum di atas segala hukum yang ada di atas muka bumi ini. Itu sebabnya saudara pelajari pola ini sampai saudara benar-benar bisa masuk, ambil hakmu untuk bisa hidup di dalam pola pembapaan ini. Saya berharap ini membuka akses untuk saudara bisa masuk ke ruang tahta. Saudara bisa masuk berjumpa dengan Bapa Sorgawi. Jadi bukan hanya dengan Bapa rohani,
tapi dengan Bapa Sorgawi. Saudara akan berjumpa dan saudara akan menerima firman dan penyingkapan firman yang lebih lagi dan lebih lagi. Itu yang akan membuka pintu masa depanmu, sehingga masa depan yang harusnya terjadi nanti bisa ditarik ke masa sekarang ini. Yang pertama saya mau berikan kepada saudara ciri-ciri dari seorang bapa rohani. Dari kitab Maleakhi pasal 4 ayat 4 sampai 6, kita bisa melihat ada dua orang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah seperti Musa, yang kedua adalah seperti Elia. Nah, ciri-ciri dari bapa rohani yang pertama sudah mengalami proses pembentukan tangan Tuhan. Sudah mengalami proses pembentukan tangan Tuhan. Kita melihat Musa. Waktu Musa ada di Mesir, dia itu seorang pangeran. Nah, kalau dia hanya menjadi seorang pangeran, maka Tuhan sulit untuk memakai Musa. Itu sebabnya Musa harus mengalami proses pembentukan tangan Tuhan. Ya, diizinkanlah Musa melihat seorang bangsa Israel berkelahi ya dengan orang Mesir. Musa pukul orang Mesir itu sampai mati. Lalu kemudian diizinkan terjadi orang Israel sama-sama dengan orang Israel ribut. Musa datang memisahkan, jangan ribut, kita masih saudara. Tetapi orang Israel ini berkata, engkau siapa? Siapa yang mengangkat kau menjadi pemimpin kami? Lalu mereka berkata, apakah engkau mau memukul kami, membunuh kami sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Musa ketakutan. Ternyata waktu dia pukul, dia membunuh orang Mesir itu, ketahuan. Akhirnya Musa melarikan diri dengan ketakutan. Nah, bagaimana caranya Tuhan membentuk Musa sampai Musa kembali lagi ke Mesir? Ada proses pembentukan tangan Tuhan. Karena pada saat Tuhan mengutus Musa kembali ke Mesir, Musanya tidak mau. Sampai Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan tongkatmu. Tongkatnya berubah jadi ular. Musa lari ketakutan. Lalu Tuhan katakan, balik lagi. Ambil ekornya. Ambil ekornya, ekor dari ular itu, lalu berubah jadi tongkat lagi. Ya, ada proses pembentukan tangan Tuhan. Nah, saudara kalau mencari seorang bapa rohani, saya percaya kalau saudara mencari, saudara punya kerinduan, kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, akan penggenapan janji Tuhan, maka saudara akan berjumpa dengan bapa rohani yang ditentukan Tuhan bagimu. Jadi tidak semua bapa bisa menjadi bapa rohanimu. Ya, pasti ada satu bapa yang dibangkitkan oleh Tuhan itu yang bisa menjadi bapakmu, yang menjadi bapa di dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu bukan jalan biasa saja, tapi hidupmu mulai naik. Ya, itu sebabnya engkau perlu tahu ciri-ciri dari bapa rohani. Sudah mengalami proses pembentukan tangan Tuhan. Nah, Musa dibentuk oleh Tuhan. Dari dia tidak mau sampai akhirnya dia mau kembali ke Mesir. Ya, dan ingat, selalu ada anugerah dari Tuhan untuk seorang bapak memimpin anak-anaknya. Musa waktu kembali ke Mesir, Tuhan sudah siapkan semuanya. Siapkannya bagaimana? Semua orang yang ingin membunuh Musa sudah mati. Jadi ketika Musa kembali ke Mesir, orang yang mau membunuh Musa sudah tidak ada. Ada kehidupan yang baru. Jadi Musa bisa kembali ke Mesir. Akhir kata pokoknya Musa jadi kembali ke Mesir untuk apa? Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena bangsa Israel diperbudak di sana. Dan semakin lama semakin berat perbudakannya. Itu sebabnya Musa diutus oleh Tuhan. Lalu yang kedua, selain Musa adalah Elia. Nah, kita harus tahu, Elia walaupun dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia berkata, tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, kecuali kalau kukatakan. Dan benar-benar terjadi.
Dan kitab Yakobus berkata, Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan waktu dia berkata, hujan turun, hujan turun. Tapi kemudian setelah terjadi itu, Elia mulai ada di Gunung Karmel, kalau saudara ingat ceritanya, dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Yang 450 orang itu. Dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi kemudian, waktu Isabel berkata, aku akan membunuh Elia sama seperti nabi-nabi Baal itu, Elia ketakutan. Pada saat Elia ketakutan, dia lari. Dia lari, lalu kemudian Tuhan proses dia. Karena Elia lari sampai dia mau mati. Ketakutannya sampai dia mau mati. Perhatikan saudara. Musa melarikan diri karena ketakutan. Elia melarikan diri karena ketakutan. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah seorang bapa rohani yang dibangkitkan oleh Tuhan itu masih manusia biasa. Hanya Tuhan memberikan anugerah, memberikan kekuatan kepada seorang bapa rohani ini. Itu sebabnya karena ini manusia biasa harus diproses sedemikian rupa, ada proses pembentukan tangan Tuhan. Nah, Elia diproses oleh Tuhan. Lalu kemudian Elia kembali lagi. Dia tidak melarikan diri. Dia kembali lagi, dia berjumpa kembali dengan Ahab. Ya, dia berjumpa kembali dengan Ahab. Nah, kita tahu selanjutnya Elia dipakai Tuhan dengan luar biasa sampai Elia itu tidak mati, tapi dia naik ke sorga. Sampai Elisa, waktu mengikuti dia, Elisa bisa mendapatkan jubah Elia. Nah, kita melihat dua orang ini adalah orang yang sudah mengalami proses pembentukan tangan Tuhan. Itu supaya saudara, kalau saudara berjumpa dengan seorang bapa rohani, pastikan orang yang engkau lihat sebagai bapa rohani ini sudah mengalami proses pembentukan tangan Tuhan. Jadi ada proses pembentukan tangan Tuhan. Lihat dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana. Bagaimana dia melakukan segala sesuatu. Bagaimana dia meresponi masalah. Bagaimana dia mencari solusi dengan masalah yang ada. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dia hidup di dalam firman. Bagaimana dia memegang firman. Bagaimana dia bergantung kepada Allah. Nah, saudara harus melihat itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saat sang bapa itu sedang menyampaikan firman. Karena kalau sedang menyampaikan firman, biasanya tertutup semua masalah-masalah yang ada. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita mendengarkan firman, itu akan terjadi konfirmasi. Ketika sang Bapa menyampaikan firman, di dalam kita ada roh. Nah, roh kita bergejolak, roh kita bergelora. Pada saat sang Bapa menyampaikan firman, pasti roh kita bergelora, roh kita bergejolak. Ada sesuatu di dalam kita yang tiba-tiba seperti mau keluar, lalu kita merasa, firman ini tepat untuk saya. Firman ini tepat. Udah dengar berapa kali, firman ini tepat untuk saya. Ini firman kok bisa pas untuk saya. Nah, kalau seperti itu, artinya orang ini salah satu ciri ini orang adalah bapa rohanimu. Salah satu cirinya seperti itu. Tapi saudara perlu uji lagi. Sehingga ketika saudara memutuskan untuk menjadi seorang anak rohani, engkau tidak merasa dimanipulasi. Engkau tetap menjadi anak yang diberkati Tuhan dan tidak dimanfaatkan oleh bapakmu. Jadi hati-hati di dalam memilih seorang bapa rohani, ya hati-hati, tapi juga saudara harus ikuti tuntunan Tuhan. Ya, karena pasti ada tuntunan Tuhan di situ. Lalu ciri yang kedua, dapat mengajar tentang hukum sorga. Dapat mengajar tentang hukum sorga. Kalau kita lihat
ayat yang keempat, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Jadi orang yang diangkat menjadi Bapak rohani itu harus bisa mengajar hukum sorga. Harus bisa. Karena kalau dia tidak bisa mengajar, apa yang akan disampaikan? Makanan apa yang akan disampaikan, yang akan diberikan kepada anak-anaknya? Jadi harus bisa mengajar ya tentang hukum sorga. Sehingga anak-anak rohaninya jelas. Oh, hukum sorga seperti ini. Sehingga semua anak-anak rohaninya bisa berjalan di dalam hukum sorga. Bukan di dalam hukum dunia ini. Hukum sorga itu lebih tinggi daripada hukum dunia ini. Itu sebabnya kalau kita yang mau menjadi anak-anak rohani, kalau kita belajar tentang hukum sorga dan kita mengerti tentang hukum sorga, maka kita akan hidup di atas segala hukum yang ada di dunia ini. Ini yang menjadikan kita bisa berjalan secara ilahi dan supranatural. Ini yang menjadikan kita bisa hidup secara ilahi dan supranatural. Dan pada saat-saat ini, saat-saat sekarang ini di mana sorga terbuka, saya percaya ada hal-hal ilahi dan supranatural yang akan terjadi di dalam hidupmu. Dan tidak bisa tidak. Kalau sorga sudah terbuka, artinya tidak ada lagi penghalang antara engkau dan Bapa di sorga. Akan terjadi hal-hal ilahi, hal-hal supranatural yang menjadi persediaan di sorga, yang itu disediakan untuk engkau. Tidak akan mengalami halangan lagi, sehingga persediaan sorga bisa diberikan kepadamu begitu saja. Akan ada hal-hal ilahi, dan saya percaya akan ada mujizat-mujizat yang baru di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Bukan sekali-sekali, tetapi bisa setiap hari. Ada mujizat-mujizat yang baru yang terjadi dalam hidup kita. Engkau yang sakit, tiba-tiba Tuhan menyembuhkan begitu saja. Tiba-tiba engkau mendapatkan firman, aku sudah sembuh. Tiba-tiba engkau sembuh. Engkau yang lemah, tiba-tiba engkau kuat. Karena firman berkata kekuatan yang berasal dari Tuhan. Itu yang kita miliki. Ketika kita menantikan Tuhan, maka kekuatan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada kita. Dan ketika kita melakukan firman, tiba-tiba saja apa yang firman Tuhan katakan terjadi begitu saja di dalam hidup kita. Ketika kita bergembira, karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Tiba-tiba saja semua sakit penyakit kita hilang. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga semua sakit penyakit harus keluar dari tubuh kita. Karena ada hati yang gembira yang telah menjadi obat yang manjur untuk kita. Biar Tuhan membukakan dan menyingkapkan hal ini kepada kita. Sehingga kita bisa hidup secara ilahi dan supranatural. Kita hidup dengan mujizat-mujizat yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya saudara sekalian layak untuk mendapatkan mujizat-mujizat yang baru. Layak untuk mendapatkan hal-hal yang ilahi dan supranatural. Kalau engkau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, artinya engkau layak untuk menerima semuanya. Ya Tuhan yang bekerja di dalammu. Ciri yang ketiga, hidup di dalam kuasa roh. Yang kedua kita lihat dari Musa. Dapat mengajar tentang hukum sorga. Yang ketiga kita lihat dalam hidup Elia. Hidup di dalam kuasa roh. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi pada saat pertama kali Elia muncul dan dia berjumpa dengan Ahab, dia berkata, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, kata demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, kata yang kulayani itu pakai kalimat before whom I stand. Jadi kira-kira artinya begini. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel
yang di hadapannya aku berdiri. Jadi sementara secara fisik Elia berhadapan dengan Ahab, tetapi secara roh Elia berhadapan dengan Tuhan. Jadi saudara perlu seorang bapa yang bisa hidup di dalam roh. Kalau kita perhatikan, setelah peristiwa kekeringan ini, Elia datang kembali kepada Ahab karena akan ada hujan. Ketika Elia berkata, hujan akan segera turun. Tidak lama hujan turun. Ahab naik kereta. Tetapi Elia bisa berlari mendahului Ahab. Naik kereta dengan berlari seharusnya lebih cepat naik kereta. Tetapi Elia dikuasai oleh roh sehingga dia bisa berlari cepat. Sama seperti Filipus waktu membaptis sida-sida dari Ethiopia. Setelah sida-sida dari Ethiopia dibaptis keluar dari air, Roh Kudus melarikan Filipus. Ya. Diangkat begitu saja oleh Roh Kudus dan Filipus pindah ke kota lain. Jadi kita perlu seorang bapa yang hidup di dalam roh. Kenapa perlu hidup di dalam roh? Karena Allah kita adalah roh. Allah itu roh. Kalau kita punya bapa rohani tidak hidup di dalam roh, kita tidak bisa belajar Bapa di sorga itu seperti apa. Dengan ciri-ciri yang ada ini, maka saudara bisa mengerti bahwa ciri-ciri ini harus ada di dalam kehidupan seorang bapa rohani. Dan saudara perhatikan baik-baik supaya saudara tidak salah memilih bapa rohani. Ya, saudara memang harus memilih bapa rohani, tetapi pada akhirnya Roh Kudus yang akan memeteraikannya. Sekarang saya mau sampaikan kepada saudara tugas dan fungsi dari seorang bapa rohani. Saya masih mengambil dari Maleakhi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Ya. Saya masih mengambil dari ayat itu. Yang pertama, tugas dan fungsi bapa rohani menjadi sumber anugerah. Nah, kalau kita melihat kehidupan Musa dan Elia, Musa menjadi sumber anugerah bagi bangsa Israel. Ketika Tuhan berfirman, bangsa Israel itu ketakutan. Ketakutan dan tidak mau mendengar suara Tuhan langsung. Kenapa? Suaranya seperti guntur. Ketakutan bangsa Israel. Musa menjadi perantaranya. Musa yang mendapatkan Taurat Tuhan, lalu Musa memberikan kepada bangsa Israel. Lalu kemudian ketika bangsa Israel mau makan, Musa yang meminta kepada Tuhan, diturunkanlah mana. Musa menjadi sumber anugerah bagi bangsa Israel. Yang pertama, bapa rohani itu harus menjadi sumber anugerah, bukan yang lain-lainnya. Jadi seorang bapa tidak bisa sewenang-wenang, dia harus menjadi sumber anugerah terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah menjadi sumber anugerah, baru bisa melangkah ke poin yang lain. Elia, kita lihat bagaimana Elia menjadi sumber anugerah bagi Elisa. Elisa berani meninggalkan pekerjaannya. Elisa berani meninggalkan bisnisnya. Ketika saudara berjumpa dengan seorang bapa rohani, kalau bapa rohanimu meminta engkau meninggalkan bisnismu, meninggalkan usahamu, meninggalkan apa yang engkau sedang kerjakan saat ini, apakah engkau bersedia? Karena pada saat engkau berjumpa dengan Bapa di sorga, ketika engkau berdoa menjumpai Bapa di sorga, pasti hal yang sama akan diminta. Tetapi tidak semua orang akan diminta untuk meninggalkan pekerjaannya, untuk meninggalkan bisnisnya. Saya berkata, kalau diminta, apakah engkau bisa? Nah, ini perlu seorang bapa, perlu peranan seorang bapa. Elisa merasakan anugerah yang berasal dari Elia. Itu sebabnya dia berani meninggalkan. Lalu kemudian dia mengikuti Elia dari dekat. Dia ikuti terus, sampai akhirnya Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Dan pada saat Elisa menjadi nabi menggantikan Elia, hal-hal yang dilakukan oleh Elisa itu 2 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh Elia. Karena Elisa menerima double portion dari Elia. Roh dari Elia itu 2
kali lipat kapasitasnya ada di dalam Elisa. Dan perhatikan, setelah Elia diangkat ke sorga, apa yang dilakukan oleh Elia bisa dilakukan juga oleh Elisa. Elia membuka sungai Yordan, ya, membelah sungai Yordan, sehingga Elia bisa berjalan di daratan bersama dengan Elisa. Ketika kembali, sungai Yordannya sudah kembali lagi, sudah penuh dengan air. Dan Elisa sekarang sendirian. Tetapi karena Elisa sudah mendekati dari dekat, sudah mengikuti Elia dari dekat, dia tahu caranya. Dia tahu caranya buat mujizat. Ketika dia menghadapi sungai Yordan, dia tidak panik, dia ikuti apa yang Elia kerjakan. Dan ketika dia lakukan yang sama seperti bapaknya lakukan, hasilnya sama juga. Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Dan Elisa bisa kembali ke seberang sungai Yordan lagi. Jadi saudara, kalau saudara menjadi anak, pastikan kau mengikuti dari dekat. Seorang papa rohani, kau ikuti dari dekat. Lihat caranya membuat mujizat. Lihat caranya berdoa. Lihat caranya menghadapi setiap masalah. Engkau bisa mengikuti teladannya. Ketika engkau mengikuti, maka hasil yang sama akan kau terima juga. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada papa rohani akan dicurahkan dalam hidupmu juga. Ketika engkau mengikuti dari dekat. Engkau mengikuti bukan dari jauh, dan engkau mengikuti bukan dengan rasa curiga, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa engkau mengikuti orang yang benar, orang yang tepat. Ya, saya berharap ini semua bisa dibukakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan, tugas dan fungsi dari papa rohani. Yang tadi kita baca dari Maliaki, itu harus bisa mengajar. Nah, saya mau saudara baca Amsal 6, dari kata mengajar, kita bisa dapati hal-hal ini. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi ada 3 hal yang menjadi tugas dari seorang papa rohani. Yang pertama adalah perintah, atau bukan memerintah, tetapi saya lebih suka pakai kata mengarahkan. Mengarahkan anak-anak rohaninya untuk memasuki destininya masing-masing. Untuk memasuki tugas kerajaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena terkadang anak rohani tidak tahu apa yang menjadi tugasnya. Destiny apa yang Tuhan mau dari hidupnya. Itu sebabnya harus diarahkan supaya tidak salah. Ya. Ingat, anak-anak rohani ini seperti anak panah yang kita sebagai seorang papa akan kita lesatkan tepat ke sasaran. Itu sebabnya kita harus mengarahkan dengan tepat. Dan bagaimana cara mengarahkannya? Seorang papa rohani yang telah dibentuk Tuhan sedemikian rupa pasti punya akses ke dalam kerajaan sorga, sehingga ketika dia mengarahkan, dia tahu dia bisa menangkap isi hati Bapa untuk diberikan kepada anak-anak rohaninya. Itu sebabnya seorang papa harus bisa mengarahkan. Lalu harus bisa mengajar. Ya. Harus bisa mengajar. Bukan mengajar yang besarnya saja, hukum-hukum sorga. Tetapi mengajar tentang kehidupan juga. Kehidupan anak-anaknya. Harus diajar. Karena seorang anak kalau tidak diajar akan menjadi liar. Harus diajar. Dan harus ditegur. Tapi bukan teguran yang kasar, bukan teguran untuk menghukum, teguran yang mendidik. Apa maksudnya menegur? Supaya apa? Seorang bapak menegur anaknya supaya anaknya menjadi baik, supaya anaknya tahu yang dia lakukan ini sekarang salah. Nah, pada saat dia melakukannya salah, harus ditegur. Kalau sudah ditegur, seorang anak lebih baik kembali lagi. Jangan melawan bapaknya. Karena seorang anak yang melawan bapaknya itu nanti tidak akan menerima anugerah dari sang bapa.
Jadi 3 hal ini yang harus dilakukan, yang menjadi tugas dan fungsi dari seorang bapa rohani, yaitu mengarahkan, mengajar, dan menegur. Sehingga anak-anak rohani bisa dibangkitkan menjadi anak yang jauh lebih baik lagi, dan jauh lebih baik lagi. Yang ketiga, tugas dan fungsi dari bapa rohani. Membuat hati anak-anak berbalik kepada bapa-bapa. Maliahi pasal 4, kembali kita baca. Ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi yang pertama, yang dibangkitkan adalah para bapa terlebih dahulu. Supaya hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Jadi para bapa dibangkitkan dan para bapa memiliki hati yang mau membangkitkan anak-anaknya. Lalu kemudian tugas dari sang bapa lah untuk mengembalikan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya. Karena kita tahu di zaman-zaman sekarang ini banyak bapa yang tidak berfungsi dengan baik. Banyak bapa secara lahiriah tidak berfungsi dengan baik. Itu sebabnya banyak anak-anak yang terluka. Nah, ketika berjumpa dengan bapa rohani, anak-anak yang terluka ini bisa dikembalikan. Hatinya dikembalikan lagi. Ada kepercayaan yang baru, ada keyakinan yang baru bahwa bapa bisa melengkapi hidupnya. Ya, itu sebabnya seorang bapa akan membuat hati anak-anak berbalik kepada bapa-bapaknya. Tuhan yang akan bekerja. Nah, dalam hal ini yang paling berfungsi adalah anugerah. Karena seorang bapa harus memiliki anugerah untuk menjadi seorang bapa. Seorang anak harus memiliki anugerah untuk menjadi seorang anak. Nah, kita semuanya hidup di dalam pola. Dan kita memiliki hak untuk hidup di dalam pola. Ini hak yang istimewa. Karena tidak semua orang bisa masuk di dalam pola ini. Tidak bisa hidup di dalam pola ini. Tetapi kita yang sudah diberikan hak, mari pakai hak kita untuk hidup di dalam pola ini. Engkau harus memiliki bapa rohani. Jangan berpikir untuk menjadi bapa dulu. Cari bapa dulu. Baru nanti. Menjadi seorang bapa itu bukan keinginan seseorang. Bapa rohani itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Bukan. Tetapi menjadi seorang bapa itu adalah inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang membentuk sedemikian rupa, membangkitkan seseorang menjadi bapa. Jadi ada anugerah seorang bapa yang ada di dalam orang ini. Jadi bukan berarti semua orang yang ada di atasmu adalah seorang bapa. Belum tentu. Seorang bapa akan dibangkitkan oleh Tuhan. Itu sebabnya proses pembentukan dari tangan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan seorang bapa. Kita bisa melihat ada jejak kaki Tuhan di dalam kehidupan seorang bapa. Seorang bapa yang benar-benar, yang berasal dari sorga, itu tidak pernah menyatakan dirinya sebagai bapa. Tidak pernah. Karena dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu kemudian dengan kuasa Roh Kudus. Seorang bapa akan berjumpa dengan anaknya. Seorang anak akan berjumpa dengan bapaknya. Itulah yang akan terjadi. Jadi ini bukan peranan seorang manusia. Ini peranan Tuhan yang penting. Yang sangat-sangat penting. Saya percaya hal ini kalau sudah terjadi, akan ada banyak pintu yang terbuka setelah ini. Saya bisa melihat ada pintu-pintu yang terbuka. Kalau saudara hidup di dalam pola ini, saya bisa melihat ada pintu-pintu yang sudah lama tertutup, tiba-tiba terbuka begitu saja. Terbuka begitu saja. Jalan-jalanmu tidak pernah terhalang lagi oleh pintu yang tertutup. Jalan-jalanmu akan mulai terbuka begitu saja. Pintu-pintu mulai terbuka begitu saja. Saya percaya hal-hal yang dulu belum pernah kau bisa lakukan. Ketika kau masuk di dalam pola ini, tiba-tiba saja pintu itu terbuka. Dan engkau bisa melakukan banyak hal. Yang dulu tidak bisa kau lakukan, sekarang kau bisa lakukan. Ada pintu yang terbuka begitu saja.
Engkau mulai menjalaninya. Engkau mulai bisa menjalaninya. Dulu kau merasa, aduh, hidup di dalam roh itu apa? Seperti apa? Tetapi sekarang dengan mudah engkau bisa hidup di dalam roh. Saya bisa melihat ini terjadi di dalam hidup saudara sekalian. Engkau perlu mengambil keputusan untuk hidup di dalam pola ini. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu, bekerja di dalam pikiranmu, bekerja di dalam rohmu, mengubahkan hati dan kehidupanmu sehingga engkau bisa hidup di dalam pola ini. Saya tidak bisa berkata kalau saudara hidup di dalam pola ini saudara akan enak. Belum tentu. Karena hidup di dalam pola pembapaan, saudara harus hidup sesuai dengan hukum-hukum sorga. Saudara tidak bisa hidup sesuai dengan aturanmu sendiri. Engkau harus hidup sesuai dengan aturan sorga. Aturan yang telah diberikan oleh Bapa di sorga melalui seorang Bapa rohani. Engkau harus mengikutinya. Saya tidak bisa bilang menjadi anak rohani itu enak. Tetapi saya mau berkata ini. Ketika engkau memutuskan untuk menjadi seorang anak rohani, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu yang sudah tertutup, yang sudah sekian lama. Mungkin dari kamu kecil, dari saudara kecil, pintu itu tertutup. Tiba-tiba pintu ini terbuka begitu saja. Akan ada pintu-pintu yang terbuka dan saudara bisa meraih masa depan yang dulunya itu menjadi seperti tidak kelihatan, tetapi sekarang menjadi terlihat jelas. Pintu masa depan itu terbuka dan engkau bisa masuk ke dalamnya. Dan tiba-tiba saja engkau bisa melihat masa depanmu dengan jelas. Apa yang akan kau lakukan, apa yang Tuhan sediakan, kau bisa melihatnya dengan jelas. Jadi saya percaya, kalau engkau hidup di dalam pola ini bukan masalah engkau akan lebih enak atau tidak enak. Tetapi yang pasti, hidupmu akan naik, hidupmu akan berdampak, dan engkau lebih berdaya guna terhadap keluargamu, terhadap lingkunganmu, terhadap kota dan bangsamu. Tuhan sedang membangkitkan ini. Sebelum saya lanjut ke poin selanjutnya, saya mau saudara mengetahui Maliaki pasal 4 yang ayat 1 sampai ayat 3-nya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika saudara menjadi seorang anak, terjadi kolaborasi antara bapa dan anak. Saudara menjadi anak dan ada seorang bapa, pada saat itu ketika hati bapa dan anak bersatu, dan bapa dan anak sepikiran, selaras sepikiran. Pada saat itulah firman Tuhan katakannya bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Jadi pada saat itu terjadi, orang-orang fasik akan diturunkan. Orang-orang fasik akan dihancurkan. Orang-orang fasik akan diinjak-injak. Lalu orang-orang benar yang selama ini seperti tersimpan, ini mulai dimunculkan oleh Tuhan. Mulai dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga orang-orang benar ini akan keluar dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan dia punya kekuatan untuk berjingkrak-jingkrak dan menginjak-injak orang-orang fasik. Jadi dengan pola ini, kita bisa memastikan orang fasik akan dihancurkan, akan diturunkan, dan orang benar akan dibangkitkan. Itu sebabnya Tuhan memakai pola ini. Karena pola ini sedemikian kuatnya akan membuat orang fasik diturunkan dan orang benar akan dibangkitkan. Nah, saya lanjut ke poin yang keempat, tugas dan fungsi Bapa Rohani. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 17, ini ada yang berpadanan dengan Maliaki. Lukas 1 ayat 17, kita baca ayat ini, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh
dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Di kitab Maliaki dikatakan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Tetapi di Lukas 1 ayat 17 ini dikatakan dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Jadi hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya itu dimaksudkan adalah membuat hati orang-orang yang durhaka. Nah, kata orang-orang durhaka ini di bahasa Inggris ya dipakai kata disobedient. Jadi ini orang yang tidak taat. Nah, para bapak bisa mengubah hati anak-anak ini dari yang tidak taat menjadi taat. Lalu hati anak-anak ini bagaimana? Keras kepala. Jadi arti lain dari disobedient adalah keras kepala. Supaya apa? Orang ini tidak keras kepala lagi. Karena orang keras kepala artinya tidak bisa dibilangin. Sulit dibilangin. Lalu bagaimana terjadi kolaborasi? Kalau masih keras kepala. Lalu tidak tunduk. Tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Merasa diri sendiri paling benar. Merasa diri sendiri bisa melakukan apa saja. Lalu liar. Suka melawan. Rewel. Nah, rewel ini maksudnya banyak bicara. Suka membantah. Banyak alasan. Jadi kalau diberitahu sesuatu banyak alasan. Rewel. Suka membantah. Nggak suka disuruh-suruh. Nah, orang-orang yang seperti ini harus diubahkan. Selama saudara masih memiliki sifat-sifat disobedient ini, artinya saudara nggak bisa masuk di dalam pola pembapaan ini. Saudara harus berubah. Dan dengan kekuatan, dengan anugerah yang dimiliki oleh seorang bapa rohani, saudara kalau masuk di dalam pola ini, pasti saudara bisa berubah. Karena kalau saudara tidak berubah, saudara akan keluar dari pola ini. Saudara harus berubah. Keras kepalamu harus berubah. Ya, yang tidak tunduk harus berubah. Engkau harus tunduk. Engkau harus taat kepada bapakmu. Yang tadinya liar, mau sesukanya, melakukan apa-apa sesukanya. Tidak bisa lagi. Engkau harus melakukan sesuai dengan prinsip firman. Karena seorang bapa yang berasal dari sorga pasti akan mengajarkan prinsip firman di dalam hidupmu. Sehingga apa yang engkau lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu sesukamu lagi. Ya. Dunia mengajarkan apa, engkau lakukan yang sama. Dunia berkata, kalau engkau mau sukses, engkau harus kerja keras. Lalu saudara mengejar kesuksesan, lalu saudara bekerja keras. Sedangkan Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk kerja keras. Tuhan mau kita kerja dengan akurat. Kerja sesuai dengan prinsip firman. Bukan kerja asal-asalan, bukan kerja semaunya, ya tanpa memikirkan tubuhnya lagi, kerja lembur terus, ya sehingga tubuhnya pada usia-usia sudah lanjut mulai habis, ya mulai pada rontok, sehingga banyak penyakit. Tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus berjalan sesuai dengan prinsip firman. Kita tidak bisa jalan sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi saudara, pada hal ini, orang-orang yang keras kepala, yang tidak taat, tidak tunduk, liar, suka melawan, rewel, banyak bicara, suka membantah, orang-orang yang tipe ini akan diubahkan. Semakin saudara tidak mau berubah, akan semakin keras proses untuk saudara. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena begini saudara. Pertama-tama Tuhan memang memproses keberadaan seorang bapa. Diproses. Sehingga seorang bapa sudah banyak mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan sudah banyak hal yang dilaluinya dan dia menang. Karena Bapa di sorga sudah memberikan kemenangan kepadanya. Dia sudah banyak melalui hal-hal yang tidak enak. Diproses oleh Tuhan sedemikian rupa sampai dia menang. Nah, sebagai seorang anak,
bukan berarti engkau akan menjadi enak-enak saja. Tidak bisa. Sama seperti Tuhan proses membentuk seorang bapa, demikian juga Tuhan akan memproses kita yang menjadi seorang anak. Sama-sama diproses. Bedanya seorang bapa diproses dengan pembentukan yang lebih keras lagi, yang lebih kuat lagi. Tetapi saudara yang sebagai anak-anak rohani, saudara akan diproses, dibentuk sedemikian rupa supaya saudara berubah. Karena saudara kalau mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, berkat bagi kota-kota, berkat bagi keluargamu atau saudara-saudaramu yang lain. Engkau tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Engkau harus mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupmu. Nah, membuat hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Jadi saudara, soal keras kepala, soal tidak tunduk, soal liar, suka melawan, rewel, banyak bicara, suka membantah. Ini masalah pikiran. Nah, saudara akan dibawa dengan pola pikir yang baru. Ketika saudara mengubah konsep pikirmu, mengubah pola pikirmu, maka yang disobedient ini berubah akan menjadi obey. Saudara akan menjadi taat, saudara akan menjadi tunduk, saudara tidak liar lagi, tidak semaunya lagi, saudara tidak suka membantah, tidak suka mencari-cari alasan, tetapi engkau akan obey kepada bapamu. Karena apa? Pikiran orang-orang benar sudah ada di dalam hidupmu. Sudah ditanamkan di dalam hidupmu. Biar pikiran orang-orang benar ada di dalam hidupmu. Sehingga engkau termasuk orang yang dibangkitkan. Ya, saudara tidak bisa berkata, saya bukan orang fasik. Tapi saya juga bukan tipe orang yang bisa dibangkitkan. Tidak bisa. Lalu saudara ada di tengah-tengahnya. Tidak bisa. Ada dua pilihan. Antara orang fasik dan orang benar. Dan tidak bisa ada dua-duanya. Dan sekarang orang-orang benar sedang dikumpulkan oleh Tuhan. Menjadi satu kesatuan orang-orang benar. Itu sebabnya kekuatan orang-orang benar akan berkali-kali lipat. Untuk menghancurkan kekuatan orang-orang fasik. Untuk menginjak-injak orang-orang fasik. Saudara tidak bisa ada di tengah-tengahnya. Pilihan ada di dalam hidupmu. Dan saudara harus memilih. Mengambil keputusan. Saudara mau menjadi orang fasik atau menjadi orang benar. Saudara tidak bisa ada di tengah-tengahnya. Dan kalau saudara menjadi orang fasik, siap-siap dihancurkan. Kalau saudara menjadi orang benar, siap-siap dibangkitkan. Harus ada perubahan di dalam hidupmu. Tidak bisa tidak. Lalu yang kelima, tugas dan fungsi Bapa rohani. Dalam Lukas 1 ayat 17. Ya, Lukas 1 ayat 17. Yang terakhir, setelah kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi tugas dan fungsi Bapa rohani adalah menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Ya, Tuhan sedang menyiapkan umatnya. Dan dengan pola pembapaan, sang Bapa rohani akan menuntaskan hal ini. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Umat yang layak bagi Tuhan adalah umat yang kudus. Umat yang tidak bercacat celah. Itu sebabnya kalau anak-anak rohani mau berkolaborasi dengan Bapa rohani. Ingat, Bapa rohani punya tugas yang penting. Punya tugas yang besar. Punya tugas yang berat juga. Itu harus didukung oleh anak-anak rohani. Supaya umat yang layak bagi Tuhan itu bisa disiapkan. Untuk apa? Untuk menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana Yesus akan datang dan kita disiapkan. Dengan para bapa rohani disiapkan menjadi umat yang layak untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena segala sesuatu harus dipulihkan. Nah, yang pertama dipulihkan adalah umat Tuhan. Orang-orang benarnya harus dibangkitkan dan dipulihkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan bekerja di dalam hidupmu, Tuhan sedang bekerja di dalam hati dan kehidupanmu dan di dalam pikiranmu. Nah, semua ini akan terjadi dengan kunci kerajaan sorga, yaitu Roh Kudus. Master key yang ada antara Bapa dan anak adalah Roh Kudus. Seorang bapa akan berjumpa dengan anaknya
dia bisa merasakan ini adalah anak rohaninya. Ada peranan Roh Kudus. Seorang anak berjumpa dengan bapaknya. Dia bisa merasakan ini adalah bapaknya. Ada peranan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mempertemukan seorang anak dan seorang bapa. Jadi tidak bisa seorang bapa mengambil-ngambil anak. Lalu berkata, engkau anakku. Enggak bisa. Tidak bisa. Tetapi ada peran Roh Kudus di sana. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita, biar Tuhan terus bekerja dalam hidupmu. Ayat penutup saya mau berikan kepada saudara, Amos pasal 3 ayat 7 sampai 8. Amos pasal 3 ayat 7 sampai 8. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Jadi saudara, Tuhan tidak akan berbuat sesuatu sebelum menyatakan keputusannya. Di Alkitab bahasa Inggris kata keputusan ini pakai kata secret. Sebelum rahasianya itu diberitahukan kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, kalau saudara baca kitab Maleakhi, Musa dikatakan hambanya. Ya. Dan Musa juga nabi. Lalu Elia dikatakan nabi. Artinya apa? Tuhan akan menyingkapkan keputusannya. Tuhan akan menyingkapkan rahasianya kepada para bapa rohani yang dibangkitkannya. Tuhan akan memberitahukan rahasianya kepada para bapa rohani yang dibangkitkannya. Dan para bapa, karena ayat 8 dikatakan Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Para bapa akan bernubuat atau menyampaikan rahasia itu, keputusan Tuhan itu, keputusan dari Bapa di sorga itu, menyampaikan kepada anak-anaknya, sehingga terjadi kolaborasi antara Bapa dan anak. Terjadi kolaborasi yang sangat kuat antara Bapa dan anak, dan ketika ini terjadi, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi, karena ayat 8 berkata, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Singa dari Yehuda sudah mengaum. Di dalam kehidupan Bapa, singa telah mengaum. Di dalam kehidupan anak, singa dari Yehuda telah mengaum. Siapakah yang tidak akan takut? Semua yang di luar kita akan takut, akan bertelut di bawah kaki kita, karena singa dari Yehuda ada di dalam kita dan sudah mengaum. Dan ini saatnya kemenangan demi kemenangan akan diberikan kepada seorang bapa yang telah berkolaborasi dengan anak-anaknya. Dan saya percaya ketika kolaborasi ini semakin kuat, maka rahasia-rahasia sorga akan semakin banyak yang disingkapkan. Dan kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang benar. Dan kebangkitan orang-orang benar sudah di ambang pintu. Saya percaya, saya bernubuat atas engkau, orang-orang benar yang ada di Indonesia, dari daerah-daerah yang ada, dari kota-kota yang ada, dibangkitkanlah engkau di dalam nama Yesus. Engkau bangkit sebagai orang-orang benar, untuk engkau bisa menginjak-injak orang-orang fasik, bersatu dengan orang-orang benar yang lainnya. Saya melihat ada sekumpulan orang-orang benar, ini telah berkumpul. Tuhan telah menempatkan orang-orang benar di satu tempat, di satu sisi, di mana Tuhan akan memberkati orang-orang benar ini dengan segala resources yang diperlukan untuk orang-orang benar ini bisa bangkit dan menginjak-injak orang-orang fasik di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu. Haleluya. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja di dalam kami sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Tuhan memberkati.